Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menceritakan monster sampah yang menyerang kota. Ada seorang anak bernama Jalang. Dia ditinggal oleh orang tuanya saat masih kecil. Orang tuanya menitipkan Jalang ke kakeknya. Sekarang Jalang berusia 7 tahun. Sekarang Jalang menepati bangku 1 SD. Setiap pulang sekolah, Jalang melihat warga-warga yang membuang sampah di pelabuhan. Setelah sampai di rumah, Jalang menceritakan warga-warga yang membuang sampah sembarangan di pelabuhan kepada kakeknya. Kayak tadi Jalang melihat warga-warga yang membuang sampah di pelabuhan. Lalu kakeknya menasihati dan menjawab perkataan Jalang. Jalang ora ojo niru wong-wong sing buat sampah sembarangan. 3 tahun sudah berlalu. Jalang sekarang berumur 10 tahun. Sudah cukup untuk mempelajari sihir dari kakeknya. Setiap hari Jalang sudah berusaha untuk mempelajari sihir dari kakeknya. 4 tahun kemudian, Jalang sudah bisa mempelajari beberapa sihir dari kakeknya. Lalu kakeknya memberi hadiah sebagai ulang tahun ke-14-nya. Isinya ku mantra cu. Iki kakek ngohi buku mantra kanggo hadiah ulang tahun ke-14. Dan Jalang pun senang kayak ini beneran buat aku. Lalu kakek menjawab enggak cu, dan Jalang pun senang. Beberapa kemudian kakeknya sakit parah sampai tidak bisa bergerak dan tidak bisa menggunakan sihirnya lagi. Jalang merawat kakeknya, tiba-tiba ada guncangan di pelabuhan yang sangat banyak sampahnya. Ternyata sampah-sampah yang ada di pelabuhan menjadi satu dan menjadi monster karena ada kristal sihir yang sangat kuat menyangkut di sampah-sampah yang ada di pelabuhan. Jalang pun meninggalkan kakeknya yang sedang sakit. Sesampainya di sana, Jalang menggunakan benang sihir. Dan Jalang pun berusaha untuk mengikat monster tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya Jalang bisa mengikat monster tersebut. Tetapi monster tersebut berhasil melepaskan diri dan melempar Jalang jauh. Lalu kakeknya khawatir karena Jalang belum pulang. Dan tiba-tiba ada orang misterius yang menghampiri kakek Jalang. Ternyata itu orang tua Jalang, dan kakeknya menanyakan yang di highway gak bilang terbesar taiken seakan Jalang wes gaole kasih sayang. Lalu orang tua Jalang menjawab, kami habis berkelana mencari orang yang kami incar. Jalang pun terbangun di tengah hutan dan tubuhnya terasa sakit. Aku di mana? Kenapa tubuhku terasa sakit? Jalang pun mencari rumah terdekat. Dasar monster itu terlalu kuat dan Jalang tidak menemukan rumah terdekat. Lalu Jalang pun terpaksa mencari gua dan Jalang menemukan guanya dan memasuki guanya selama beberapa hari untuk memulihkan diri. Sudah pulih, dia pun mengambil satu sihirnya, lalu dia terbang ke pilar selatan. Di Jawa ada 4 pilar, satu pilarnya disembunyikan karena agar menjaga keseimbangan sihir. Lalu Jalang berlatih dengan mereka beberapa minggu saja. Setelah berlatih, Jalang dan para pilar pun sudah siap dan mereka pun pergi ke kota. Dan Jalang terkejut karena setengah kota sudah hancur. Jalang membantu Jalang dan para pilar. Monster itu langsung menyerang dengan tembakan sampah, tetapi pilar selatan membuat sihir perisai. Pilar utara menyerang dengan pedang sihir yang sangat besar. Lalu Jalang dan kedua orang tuanya dan satu pilar lagi menyerang secara bersamaan. Tetapi tiba-tiba monster sampah mengeluarkan sonic beam dan mereka semua terjatuh. Tapi Jalang
masih kuat. Dan tiba-tiba kakeknya memberi semua kekuatannya. Setelah diberi kekuatan, Jalang berterima kasih ke kakeknya. Makasih kek, kekuatannya aku membunuh monster sampah itu. Kakeknya hanya tersenyum dan Jalang pun bersiap dengan serangan terakhirnya. Jalang berlari ke monster itu, mengambil beberapa sampah itu dan menusuknya dengan jarum sihir santet. Monster itu pun kesakitan dan menghilang. Jalang mengalahkan monster itu, Jalang menghampiri para pilar. Kakeknya dan dua orang misterius. Kakeknya berbicara, "Cuk, wong loro iku wong tuamu." Lalu Jalang menjawab, "Hah? Ayah ibu kalian di mana saja?" Lalu orang tua Jalang menjawab, "Kami habis berkelana selama 14 tahun untuk mencari orang misterius." Kakeknya memanggil mereka semua, "Cuk, kowe wes ketemu mbek wong tuamu. Kakek wes gak kuat maneh, Cuk. Selamat tinggal, Cuk."